Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 Usaha dan Energi kelas 10 pertemuan kedua. Energi. Apakah energi itu? Secara umum dapat dikatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ada keterkaitan antara usaha dengan energi. Catatan saya di sini ada keterkaitan antara usaha dengan energi. Saya tulis dulu ya. Nah, ini tidak lepas dengan usaha. Jadi ada keterkaitan antara usaha dengan energi. Lanjut, energi yang pertama yang harus kita tahu adalah energi potensial. Apakah energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan, masih tersimpan ya, dalam suatu benda akibat apa? Kedudukan. Biasanya di sini adalah kedudukan atau posisi benda adalah ketinggian, biasanya ketinggian suatu benda. Misalnya ada suatu benda, misalkan pesawat di atas ketinggian H. Nah, ini ada pesawat dengan ketinggian H dari permukaan bumi. Nah, ini pesawatnya mungkin. Nah, ini pesawat. Nah, ada nama punya energi potensial. Nah, energi potensial karena kedudukan. Jadi akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, dan yang kedua adalah energi potensial elastis. Ini yang pertama. Ini energi potensial gravitasi. Satu. Yang nomor dua adalah energi potensial elastis. Elastis itu apa? Nah, elastis itu lentur kayak karet, gas gitu-gitu, yang dia mudah kembali posisi semula ya. Benda yang elastis adalah benda yang jika diberi tarikan kayak karet atau dorongan, dia plastisin tuh dipukul-pukul balik lagi ya. Itu kayak elastis gitu ya. Energi potensial gravitasi ini timbul akibat apa? Gaya gravitasi bumi, maka disebut energi potensial gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Contoh energi potensial gravitasi adalah seperti terlihat pada gambar 4.5. Ini ada gambar 4.5. Nah, ini yang A, benda yang digantung pada ketinggian tertentu. Nah, ini potensial gravitasi. Contohnya yang A. Ini potensial gravitasi, contoh benda pada ketinggian tertentu. Tadi ada pesawat yang saya gambarkan. Ini ada benda ini punya ketinggian H, gitu kan? Nah, ini contoh yang potensial gravitasi. Nah, yang B apa? Berarti ini yang busur yang teregang. Yang ini yang punya energi potensial. Ini teregang. Berarti punya EP. Punya EP. EP elastis. Yang ini tidak teregang, berarti dia tidak punya EP elastis. Nah, ini contoh yang potensial elastis. Saya singkat pot ya. Lanjut berikutnya.
Jika massa benda diperbesar pada gambar tadi, energi potensial gravitasi juga akan membesar. Demikian juga apabila ketinggian benda dari tanah diperbesar, energi potensial gravitasi beban tersebut juga akan semakin besar. Sehingga di sini bisa dirumuskan ada M berarti berbanding lurus dengan EP. H ketinggian berbanding lurus dengan energi, maka rumusnya MH dikalikan G karena dia gravitasinya, potensial gravitasi. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya Joule, W weight berat benda, satuannya Newton, dengan rumus M kali G. M massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi bumi dengan satuan percepatan meter per sekon kuadrat, bukan meter per sekon. Kalau meter per sekon adalah satuan kecepatan. Kecepatan simbolnya V, velocity ya. Yang ini itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon, seperti orang naik motor punya kecepatan di speedometer. Nah, kalau ingat apa sih kecepatan di speedometer, semua tahu kan speedometer? Sepeda motor yang tulisannya kilometer per hour, km per hour itu kilometer per jam, hour ya, hour, ini hour. Nah, ini tulisannya hour, bacanya hour ya. Nah, lanjut berikutnya, H adalah tinggi benda dengan satuan meter. Energi potensial gravitasi benda yang mengalami jatuh bebas akan berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Seperti di awal saya katakan, energi tidak lepas dari usaha, ternyata betul. Nah, ini energi mengalami jatuh bebas akan berubah karena usaha. Nah, usaha dengan energi terkait. Usaha itu simbolnya adalah work, W besar ya, W work besar. Jadi ada dua W. W kecil itu adalah bahasa Inggris dari weight, artinya gaya berat. Rumusnya adalah M kali G. Sedangkan yang W besar itu adalah work, kerja. Nah, rumusnya dulu sudah, yaitu F kali S. Gaya dikalikan dengan jarak. Atau kalau di rumah, siapa yang bekerja disuruh bekerja, gimana? Seorang ibu bilang, Mas, yang kerja Mas. Nah, ini dari sini. Usaha adalah mas. M adalah, kalau M kali A adalah gaya. Jadi ini adalah F. Siapa yang bergaya? Mama, ya toh? Nah, ini hanya kecil ya. Nah, seperti itu untuk jembatan penghubung supaya mudah mengingat. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan gambar 4.6. Apabila tinggi benda mula-mula H1, kita lihat H1 di sini. Kemudian dilakukan oleh gaya berat untuk mencapai setinggi H2. Nah, ini H2 sebelah sini adalah sebesar, nah ini MGH1 dikurangi MGH2, maka MGH1, MG-nya keluar, tinggal H1 min H2. Nah, ini dikeluarkan, hanya min-nya tinggal min MGH2 min H1. Sehingga ini, jika Anda punya EP adalah MGH tadi di awal, maka bisa ditulis, berarti ini kan EP 2, gini kan, min sama dengan min EP 2, gini kan, dikurangi EP 1. Nah, sehingga bisa saya tulis, nah, ini kan gini, EP, maaf, saya ganti, yang bisa saya tulis di sini ya. Ini kan W-nya berarti kan EP 1 dikurangi EP 2, gitu.
MGH1 min MGH2. Nah di sini berarti kan kalau ditaruh keluar delta EP, kalau delta kan min EP2 min EP1. Kalau saya tulis EP2 di sebelah yang sini plus EP1 gitu kan ya, kan sama aja ini dengan ini, hanya saya pindah EP-nya sebelah depan. Tapi saya tulis gini, min ini saya taruh luar, ini saya tulis EP2 lah, ini supaya plus kan harus saya min kali min kan plus EP1, berarti kan bisa saya tulis sama dengan min EP2 min EP1, EP2 min EP1. Nah, EP2 min EP1 berarti delta EP. Nah, seperti ini. Ini hasil bahwa usaha adalah perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial. Seperti ini. Oke, saya tulis di sini kita lanjut. Contoh 4.4, mula-mula sebuah benda dengan massa M2 kg, di sini ada M, berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja, memiliki ketinggian 1,25, berarti ada lagi. Di sini ada 1,25. Kemudian percepatan gravitasi ini biasa ya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah perubahan energi potensial? Kita pakai persamaan tadi, MGH2 min MGH1. Bukan nggak pakai min? Boleh kita pakai min. Wong energi itu adalah apa? Energi itu adalah besaran skalar. Boleh ditulis, boleh tidak masalah. Sama saja. Jadi ini delta EP. Mau Anda tulis min MG H2 min H1 juga boleh. Ini boleh. Ini juga boleh. Gak masalah karena dia besaran skalar, tidak punya arah. Begitu. Kita masukkan M-nya 2, G-nya 10, H2-nya 1,25, H1-nya berarti di atas tanah. Permukaan tanah itu ketinggiannya adalah 0. Hanya adalah 0. Berapa? H1. Yang ini adalah H2. Ini H2. 1,25 meter. Oke, kita teruskan. Berarti 1,25 dikurangi 0 adalah bilangan itu sendiri, berarti 1,25. Dikali 10 berarti 12,5. 12,5 dikali 2, 25. Berikutnya, contoh 4.5. Sebuah benda berada pada ketinggian H. Berarti 40 meter. H1 berarti di sini. Tulis H1 ya. Dari atas tanah, justru ini yang H2, berarti H1-nya 40 meter, H2-nya di atas tanah. Tanah berarti sama dengan 0. Kemudian benda itu jatuh bebas. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Nah, di sini ketahuinya sudah M ini ya, ini percepatan gravitasi seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita masukkan bersama tadi MGH1 min MGH2, maka MG-nya kita keluarkan, tinggal H1 min H2, M-nya masuk 1,5, G-nya masuk 10 meter per sekon kuadrat, H1-nya 40, H2-nya 0, ketemunya 600 Joule. Bu, saya ketemunya min 600 Bu. Saya pakai persamaan min apa? Yang tadi Bu, delta EP Bu. Boleh.
boleh ya. Kenapa? Min dan plus di sini adalah bukan arah, berarti boleh karena dia adalah besaran skalar. Jadi tidak ada arah. Jadi mau min atau plus tidak masalah. Kalau dia vektor baru tidak boleh. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Bentuk energi potensial yang kedua sekarang apa? Elastis, seperti pada gambar ini. Nah, karet, ini kan ada karet, digunakan busur, teregang. Nah, ini contoh yang elastis. Di rumah mungkin punya apa? Ayo, yang elastis-elastis selain karet apa? Perbu pada kasur pegas. Iya, spring bed yang tidurnya mentul-mentul itu ya. Jadi kalau bangun pagi males ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Bentuk energi potensial tadi yang elastis adalah energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan, gaya regang yang bekerja pada benda. Gaya tekannya apa, Bu? Mbok petek, mbok regangi, mbok tarik. Jadi kalau karet kamu tarik panjang itu tegang namanya. Kalau ditekan itu ya, dituakan ada tarik. Regang itu kembali lagi, ngek, melur itu ya, itu regang. Oke, lanjut berikutnya. Contoh energi potensial. Tadi sudah ya, ditunjukkan pada gambar 4.5b yang busur panah tadi. Besarnya energi potensial elastis bergantung pada besarnya tadi. Gaya tekan tadi Anda temukan, Anda tarik tadi diberikan pada benda tersebut. Jari kadu busur ditarik semakin kuat, maka energi potensial melesat anak panahnya lebih cepat. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya tekan. Jadi kalau busurnya biarkan, belum kamu tarik ya nggak punya energi potensial. Jadi adanya karena kamu tarik tadi. Jelas ya? Berikutnya, besarnya usahanya adalah sama dengan W. W-nya bukan wake ya, work. Jadi ada dua W, hati-hati. Sudah tadi saya ulang lagi. W adalah 2, wake adalah M kali G. Gaya berat yang kedua work. Work kerja adalah setengah K delta X kuadrat itu ini usaha, ini gaya berat. Hati-hati ya menulis W-nya, ada beda-beda ya. Lanjut berikutnya. Nah, energi potensialnya adalah setengah KX kuadrat. Lah berarti energi potensial bergas ini juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, perubahan itu delta ya. Saya ini delta. Ini adalah perubahan. Nah, rumusnya ini. Delta itu gini, ini delta. Nah, oke, lanjut berikutnya. Contoh 4.6 pada buku diktat Anda. Sebuah pegas yang bergantung pada yang tergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm, berarti L 15 cm. Kemudian di ujung bawah pegas diberi beban, berarti M. Ini M 5 kg. Sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm, berarti L akhir 20 cm. Jadi ini LO, ini L akhir. Delta L mana, Bu? Delta L itu perubahan, delta. Jadi kalau Anda mau mencari delta L, perubahan itu artinya akhir kurangi awal. Jadi ini kalau mau mencari delta L, berarti L akhir kurangi L awal. LO.
Berarti L akhirnya 20 cm, L awalnya 15 cm. 20 kurangi 15, 5 cm. Berarti kalau 5 cm itu delta L. Kita masukkan di sini, berarti kita disuruh mencari tetapan pegas. Gimana? Masih ingat dulu hukum Hooke, F sama dengan K delta L atau F sama dengan K delta X. Nah, ini adalah hukum Hooke dulu sudah ya. Kalau belum ingat, ini saya ingatkan. Saya kalau sudah ingat, saya segarkan ya. Ben seger nah diingat-ingat terus. Nah, ini kita cari tetapan pegas pakai persamaan F sama dengan K delta X, sehingga K tetapannya adalah F per delta X. F-nya adalah W tadi M kali G, kemudian delta X-nya tadi 5, ini 20 kurangi 15, tapi 10-nya pangkat min 2 karena masih senti ya. Mau dijadikan meter berarti 5 di sini. 5 kali 10 pangkat min 2 kalau jadikan meter. Nah, ini 5 kali 10 50, kemudian dibagi 5 adalah 10. Ini pangkatnya ke atas 2, berarti 10 ditambahi 02 jadi 1000. Lanjut berikutnya, energi potensial elastis pakai persamaan tadi. W adalah setengah KE kuadrat, kita masukkan setengah, K-nya 1000, X-nya 5, ketemulah 1,25 Joule. Mau pakai persamaan yang lain, ketemunya tetap sama. Berikutnya, persamaan contoh 4.7 pada buku diktat Anda. Perhatikan grafik hubungan gaya F dan pertambahan panjang pegas delta X berikut. Tentukan energi potensial elastis pegas pada pegas yang ditarik dengan gaya 50 Newton. Berarti di sini diketahui F-nya 50 Newton. Grafiknya seperti ini. Bagaimana kalau mencari pakai grafik? Ini ada tips dari saya ya. Tip menentukan usaha dari grafik. Nah, saya tulis tips. Nah, cara menentukan usaha dari grafik hubungan apa itu? Hubungan apa ini? Iya, apa ini? Iya, Fos, gaya dengan meter apa? Iya, dengan jarak atau perubahan panjangnya. Gaya F dengan pertambahan panjang delta L atau delta X atau delta Y, delta Z, terserah, pokoknya pertambahan panjang delta X saya tulis misalkan. Maka caranya adalah bacalah luas daerah di bawah grafik, atau dikenal luas daerah di bawah grafik itu apa? Raster ya, luas raster namanya. Nah, ini luas, ini kan ada 50, ada 2 lah, grafiknya ini tok, apa yang sekian tok, ini tok, ini ndak kebaca, berarti grafiknya yang ini, berarti bentuknya adalah segitiga. Nah, luas segitiga adalah luas segitiga. Apa luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Berarti kita masukkan di sini setengah, alasnya 2, tingginya 50. Nah, 50. Berarti
Ini dengan ini dicoret ya, ini dengan ini dicoret, jret, tinggal 50 Joule. Begitu caranya ya, semoga bisa ya. Nah, 50 Joule ketemunya. Oke, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.